Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dan kameramen di sini bisa kembali bertatap muka, dan kepada subscriber khususnya Bang Ray Lampung dimanapun Anda berada, selamat Mak Datuk mengucapkan selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Yang intinya walaupun kita tidak berjabat tangan, namun Mak Datuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada subscriber semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Mak Datuk ya alhamdulillah diberikan oleh warga sedikit makanan untuk dimakan oleh Mak Datuk, ketupat dan sambal. Ini sepertinya sambal kentang bersama ya lauk-pauknya. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur, selawat dan salam kita sama-sama kita panjatkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat pada Nabi kita, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada subscriber semua, alhamdulillah Mak Datuk sudah melaksanakan sholat Idul Adha tanpa suatu halangan dan rintangan. Amin. Nah, sebetulnya Mak Datuk ini dari sekarang ini Mak Datuk dari hutan ini ya. Mungkin Mak Datuk akan mengunjungi sahabat-sahabat yang lain yang berada di pinggiran kampung dari hutan larangan ini, seperti Matomblo, Kislamat, Bang Ray, Ki Uyut. Ya alhamdulillah mungkin Mak Datuk hari ini akan menyambangi mereka. Ya tujuannya ya ingin silaturahim. Mungkin dengan silaturahim kita akan dipanjangkan umurnya dan diberikan limpahan rezeki ya, karena bimbingan mereka sehingga Mak Datuk bisa seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mak Datuk ini sekarang hidup Mak Datuk sudah tenang, walaupun ia tidak berkecukupan, tapi Mak Datuk alhamdulillah Mak Datuk ini sudah bisa menikmati kehidupan yang benar-benar kehidupan, tidak seperti dulu. Mak Datuk hanya bikin kacau, hanya menyusahkan masyarakat. Ternyata kedamaian ini melebihi dari segalanya. Mak Datuk senang dengan keadaan seperti ini. Ya dapat dilihat sekarang ini Mak Datuk sudah mau bercocok tanam, yang insya Allah Mak Datuk ini akan menanam baik tanaman seperti singkong ataupun terong, timun, seperti yang dicontohkan oleh Ki Uyut. Karena saya lihat Ki Uyut setua itu, tapi dia sudah bisa menanam dan hasilnya bisa dijual. Ya, alhamdulillah
Saya juga tidak tahu Mbak Datu dapatnya modal dari mana, tapi alhamdulillah Mbak Datu ini si Uyut itu bisa bercocok tanam, bisa menanam jagung. Yang saya lihat tadi sebenarnya saya sudah menyambangi dari Aki Uyut, tapi ke Uyut ini sepertinya tidak ada lagi di padepokannya. Tadi sempat saya bermalam di tempat Ki Uyut, bermalam di tempatku. Fajar menyising, dia katanya mau pulang, tapi pagi-pagi ini aku tadi menyambangi gubuknya, tidak ada lagi si Uyut itu. Jadi aku tidak sempat bertanya karena tidak ada orang di sini. Lalu aku di sholat Idul Adha dulu. Setelah itu rencanaku ada suatu orang kampung yang datang memberikan makanan ini. Ya alhamdulillah, yang memberikan ketupat, pemirsa, ketupat lezat sekali. Sudah aku makan, aku sudah memakan ketupat ini. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin melewati tangan-tangan orang yang baik sehingga aku bisa menikmati hari Idul Adha ini dengan penuh semangat, penuh ketenangan, kedamaian. Namun hal ini belum mencukupi bagiku kalau belum aku bisa menyambangi dari sahabat-sahabat spiritual yang lain. Jadi mungkin dari sesudah makan ketupat ini, mungkin kita akan ke pinggiran kampung Mutalarang itu, kita akan menyambangi dari saudara-saudara kita dari Bangrai. Di situ banyak sekali seperti spiritual. Ya saya bilang tadi, ya saya akan meminta maaf karena inilah waktunya, karena ini adalah hari besar umat Islam, hari Idul Adha 1446 Hijriah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ya saya selalu minta dukungan kepada subscriber Bang Lampu khususnya, karena di sini saya memiliki channel untuk rimba. Mohon di subscribe yang sebanyak-banyaknya, karena mungkin dari situ saya bisa menempuh kehidupan yang lebih baik lagi, seperti yang diucapkan dari Bang Rey. Insyaallah kedepannya ini Mak Datu ini akan bisa menjadi manusia yang benar-benar bertobat. Tapi bukan berarti Mak Datu ini ya alhamdulillah bukan berarti Mak Datu ini menyembuhkan diri mentang-mentang menjadi orang baik, bukan. Karena setiap manusia itu tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena manusia ini selalu memiliki dosa. Pasti manusia ini memiliki dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah juga semalam itu sempat kita mendengar kabar, mungkin ya doa kita sama-sama dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Ray alhamdulillah sudah selamat. Itulah yang membuat saya ini sangat senang luar biasa. Saya sudah katakan berulang kali kepada subscriber semua bahwa tidak akan mungkin mereka yang orang jahat-jahat itu bisa membunuh Bang Ray Lampung, karena saya sewaktu jadi penjahat saya tidak pernah bisa menumbangkannya. Dengan kekuatan Allah saya tidak akan mampu bisa melawan. Itulah yang saya rasakan waktu itu, waktu saya menjadi penjahat yang luar biasa. Itu pula yang menjadi pedoman saya, dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah Bang Ray itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan. Alhamdulillah sampai saat ini, dan aku telah mendengar kabar bahwa Bang Ray sudah selamat. Yaitu sudah jadi keyakinan saya. Jadi subscriber Bang Lampung dimanapun Anda berada, Anda sudah lihat
bahwa Bang Ray kita sudah selamat. Amin. Ya, itu mungkin doa-doa dari subscriber semua sehingga Bang Ray ini bisa selamat walafiat tanpa sedikit cacat pun. Nah, itu mungkin doa-doa dari seluruh subscriber Bang Ray Lampung. Kita sama-sama berdoa sehingga kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala asal doa kita. Sehingga beliau sehat walafiat. Sekarang dikabarkan beliau ada di Padepokan. Nah, untuk itu mungkin Mbak Datuk sore atau siang nanti sudah harus berada di Padepokan. Yang mudah-mudahan tidak ada rintangan Mbak Datuk berjalan dari tempat Gunung Kendit ini, hutan larangan ini, bisa sampai ke tempat Bang Ray itu mungkin sore ataupun menjelang malam sepertinya, karena ya perjalanan memang cukup jauh, tapi itu tidak menutup kemungkinan Mbak Datuk harus menyambangi mereka. Karena kalau Mbak Datuk ini belum ketemu mereka, rasanya belum nyaman hidup ini ya, karena itu hanya kabar-kabar dan kabar. Mbak Datuk belum puas kalau belum melihat benar-benar di mana sebenarnya Bang Ray, apa memang sudah selamat. Tapi saya yakin Bang Ray ini sudah selamat menurut daya penerawangan saya. Bang Ray ini memang sudah selamat, karena sudah saya terawang dari kemarin-kemarin juga bahwa dia ini memang sudah selamat, tidak terjadi apa-apa pada diri. Itu hasil penerawangan saya, karena saya sempat ya Allah, itu Rabbi, aku mohon kepadamu ya Allah, apapun perintahmu, berikanlah kekuatan dalam menghadapi seluruh rintangan. Ya, namanya suatu, kalau kita subscriber dimanapun ada berada, bahwa kita ini, apalagi Mbak Datuk memang sudah merasakan, yang saya sudah tahu yang mana kegelapan, yang mana makhluk halus. Mbak Datuk sudah tahu semua. Kita harus percaya memang ada makhluk-makhluk gaib. Jadi tidak menutup kemungkinan memang kita bertemu. Hanya saja kalau orang biasa memang tidak bisa melihatnya. Tapi ya semua itu harus kita hadapi, karena bisa melihat. Allahu Akbar. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ma yuhittuna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, singkirkanlah makhluk-makhluk di atas kasat ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari kemudahan setan ya Allah, hancurkanlah ya Allah. Allah, Allah, Allah. Wahai malu-malu yang tak kesempatan, aku mohon berhenti, jangan ganggu aku. Dengarkanlah aku. Pergilah kalian, karena bukan di sini tempat kamu. Aku mohon kepadamu, pergilah. Baiklah. Baiklah kameramen. Tampaknya memang banyak yang sudah mengganggu kita. Tapi kita jangan khawatir. Karena makhluk-makhluk setan-setan tidak mungkin bisa mengganggu umatnya. Mengganggu umatnya yang sedang dalam perjalanan menuju kebaikan. Aku yakin. Kita pikirkan lagi. Yang jelas mereka mungkin sudah pergi dan mungkin mengganggu kita lagi. Allah. Emang beginilah kalau kita hidup di hutan, banyak gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Kita harus bersabar. Di samping satu sisi kita melawan binatang-binatang buas, tapi di sisi lain kita melawan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Inilah perjalanan Madatuk sesungguhnya dari dulu. Kalau dulu mereka bisa mengikuti jejak Madat, tapi sekarang mungkin ada yang masih mengikuti apa yang diinginkan Madatuk. Mereka masih mengikuti ke jalan Madatuk yang benar, mungkin mereka masih mengikuti. Tapi yang sudah tersesat, yang memang tidak mau lagi mengikuti Madatuk pun memang menyuruh mereka untuk pergi. Ya, memang sudah begitu. Kita sebagai manusia memang harus melawan. Ya, iblis datangnya dari hawa nafsu kita. Makanya kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita dijauhkan dari goda-godaan setan. Alhamdulillah. Madatuk ingin makan dulu. Kameramen, maaf ya, Madatuk ingin makan dulu. Makan di dalam orang, namun kita syukuri karena kelezatan lebih dari segalanya. Wadah, Madatuk ini makan. Ada yang minum lagi kameramen.
Ini masaknya agak sedikit asin. Mungkin nanti sajalah Madatuk memakannya makanan ini, tapi tetap Madatuk akan makan karena kita mensyukuri walaupun secuil pun pemberian orang itu harus kita syukuri, karena kita hidup di dunia ini memang harus kita nikmati, karena perjalanan manusia itu berbeda-beda. Kalau Madatuk perjalanannya dari kejahatan, ya Madatuk juga sebenarnya tidak mau untuk menjadi seorang penjahat, tapi mungkin takdir yang menentukan Madatuk dulu menjadi penjahat. Tapi sekarang takdir berkehendak lain, Madatuk menjadi baik. Jadi Madatuk harus istiqomah dalam kebaikan, memberantas kezaliman di muka bumi ini. Itu sudah menjadi tugas Madatuk yang sesungguhnya saat ini. Mungkin bersama Bang Ray Lampung dan tim-tim yang lain, Madatuk akan basmi kejahatan. Walaupun Madatuk harus membasmi itu murid Madatuk itu sendiri ataupun guru Madatuk itu sendiri. Kalau mereka, tapi tetap Madatuk ingin mereka bertobat seperti Madatuk. Madatuk inginkan mereka itu bukan mati di tangan Madatuk, tapi bertobat kepada Allah SWT, disadarkan hati nuraninya seperti Madatuk sekarang ini. Karena saya yakin Allah akan bisa membalikkan hati manusia. Dengan izin Allah, orang jahat pun akan menjadi baik seperti yang dirasakan oleh Madatuk ini. Jadi bercermin dari sana, Madatuk punya keyakinan kalau murid-murid dan guru-guru Madatuk bisa bersama-sama bertobat seperti Madatuk. Kalaupun nanti muncul lagi penjahat-penjahat yang lain, tapi yang jelas Madatuk yakinkan bahwa murid-murid Madatuk ini akan menjadi tobat seperti Madatuk, menjadi orang baik dan bisa jadi panutan masyarakat sekitar, berguna untuk masyarakat. Nah itu saja. Karena setiap hari kalau Madatuk itu berdoanya sedikit, tapi harus yakin. Jadi Madatuk itu berdoanya, ya Allah, aku memohon padamu ya Allah, agar aku ini hidup bermanfaat untuk orang lain. Itulah doa Madatuk yang sebetulnya. Jadi kalau bisa ini hidup kita bermanfaat untuk orang lain, maka hidup kita akan tenang. Itu, yaitu kuncinya tadi, seperti yang diajarkan oleh tim Bang Ray dan Bang Ray-nya kepada Madatuk. Tegakkan sholat, perbanyak salawat. Itu yang diajarkan. Alhamdulillah dengan ajaran-ajaran itu Madatuk menjadi tenang. Hidup Madatuk ini tenang sekali. Kalaupun banyak rintangan, tapi Madatuk bisa menghadapinya dengan tenang. Karena dengan tenang itulah kita akan menemukan suatu keberhasilan. Karena kalau kita tidak hidup, kita tidak tenang, maka kita tidak akan mendapatkan keberhasilan. Jadi itulah kuncinya hidup. Jadilah hidup kita ini, yang sedikit ini, yang sementara ini, bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah nanti akan kita petik hasilnya di akhir kiamat nanti. Karena kebaikan kita di dunia ini tentu akan dibalas oleh Allah SWT di akhir kiamat. Itulah yang Madatuk sekarang wancanakan untuk kedepannya. Ini Madatuk harus benar-benar istiqomah di jalan Allah SWT, membimbing manusia yang tadinya jahat menjadi baik. Memberantas kezaliman bukan berarti kita harus membunuh mereka satu persatu, bukan. Tapi kita harus meluruskan jalan
supaya mereka bisa menyadari arti kehidupan yang sesungguhnya. Karena akan sia-sia hidup kita kalau di dunia ini kita pergunakan dalam kejahatan. Akan sia-sia hidup kita, karena hidup yang kekal ada di alam sana, di alam itulah yang Mak Datuk rasakan saat ini. Jadi kalau penyesalan memang itu adanya di belakang. Seperti sekarang ini Mak Datuk menyesal kenapa? Karena Mak Datuk sudah menurunkan ilmu kepada murid-murid Mak Datuk dan dipergunakan untuk kejahatan, dan baru Mak Datuk menyadarinya saat ini setelah Mak Datuk benar-benar sadar dan bertobat. Itulah penyesalan Mak Datuk. Tapi Mak Datuk ini tetap tidak mau, ingin membunuh murid Mak Datuk. Mak Datuk ingin murid-murid Mak Datuk itu supaya dia sama seperti Mak Datuk, bertobat dan menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukannya, dan menjadi manusia yang sempurna, yang hakiki, yang bisa menempuh perjalanan hidup ini dengan kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kiamat nanti. Itu yang Mak Datuk inginkan. Tapi mungkin hari sudah sedikit siang. Mak Datuk ini sudah mempunyai rencana ingin menyambangi dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi mungkin Mak Datuk tidak banyak lagi bicara untuk subscriber sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah ya Tuhan Rabbi. Sekarang Mak Datuk ingin menutup channel YouTube ini karena Mak Datuk ini ingin berangkat. Mungkin Mak Datuk ingin berwudu dulu. Setelah itu kita di dalam perjalanan, kalau memang nanti sudah pas tengah hari, mungkin Mak Datuk akan selain Jumat dulu, di mana itu walaupun tidak sembahyang itu dimanapun kita bisa, insya Allah kita bisa sholat walaupun tidak berjamaah, namanya di hutan ya. Mungkin yang penting Mak Datuk ini sholat. Nah, mungkin itu saja yang Mak Datuk bisa sampaikan. Sekali lagi Mak Datuk ucapkan selamat Idul Adha minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin 1440 Hijriah. Saya atas nama Mak Datuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum